Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-solehah sekalian di rumah. Alhamdulillah, kita akan kembali belajar TIK pada video pembelajaran kali ini. Oke, apa saja yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran TIK pada video kali ini? Oke, kita langsung saja. Nah, pada video pembelajaran TIK kali ini, Ananda soleh-solehah, kita akan belajar menggunakan tabel atau bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word. Apa itu tabel? Nah, tabel itu ini, seperti ini. Ada kotak-kotak di sini ya. Pokoknya inilah tabel. Inilah namanya tabel. Nah, nanti kita akan buat tabel ini. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara membuatnya, kita berkenalan dulu dengan tabel ya. Nah, tabel ini seperti ini ya modelnya, bisa dilihat ya. Fungsinya sangat banyak ya, bisa untuk menulis seperti ini ya, bisa untuk menuliskan data-data yang secara ini terklasifikasi ya, supaya dia data-data yang kita masukkan itu terklasifikasi atau tersusun ya, makanya kita menggunakan tabel seperti ini ya. Oke, nah sekarang tabel itu yang perlu Ananda soleh-solehah ketahui sekali adalah tabel itu terdiri dari beberapa bagian-bagian yang harus Ananda soleh-solehah kenali. Yang pertama adalah ada yang namanya row. Row itu adalah baris ya, baris. Row, baris. Nah, baris ya, baris itu ini yang memanjang ke samping, ini namanya baris ya, baris. Oke, ini baris. Nah, kemudian yang ke bawah namanya kolom ya. Kemudian di setiap kolom dan baris itu, pertemuan antara kolom dan baris menjadi satu sel. Nah, jadi ada yang namanya kolom atau ya kolom, ada namanya row atau baris, kemudian sel. Nah, sekali lagi, row itu ini baris, kemudian kolom ini. Nah, sekarang kita coba buat tabel ini ya. Tunggu sebentar ya, kita ini dulu ya. Nah, tabel ini kita hitung dulu rownya berapa atau barisnya berapa. Ini satu ya, satu row ini memanjangin satu row ya. Kemudian ini di bawah lagi dua rows, di bawah lagi tiga baris, kemudian ini selanjutnya 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris. Jadi tabel ini memiliki 6 row atau 6 ya, atau 7 baris ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi 7 baris ya. Jadi tabel ini memiliki 7 baris. Ingat ya, jangan sampai tertukar. Nanti kalian bingung loh, yang mana rowsnya, yang mana barisnya ya. Harus ketahui baik-baik bahwa baris itu yang memanjang ke samping ini, itu namanya baris ya. Kita hitung barisnya sekali lagi, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 baris ya. Tabel ini memiliki 7 baris. Nah, kemudian kemudian di sini juga ada yang namanya kolom ya. Kita hitung kolomnya ya. Kolom ini yang memanjang ke bawah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi tabel ini memiliki 9 kolom dan 7 baris. 9 kolom dan 7 baris. Oke, 9 kolom dan 7 baris. Itu yang harus kalian ketahui, kolom dan baris. Nah, supaya lebih mudahnya kita coba buat satu kolom lagi di sini. Nah, satu kolom lagi di sini. Kita langsung klik menu insert. Ya, perhatikan langkah-langkahnya cara memasukkan tabel. Klik menu insert, kemudian klik tabel. Nah, ini mudah sekali ya, langsung kelihatan di sini. Nah, ini. Oke. Perhatikan. Ini ada satu baris ya. 1 baris. 2 baris. 3 baris. 4 baris. Oke, 4 baris. Kemudian yang mana kolomnya? Ini kolom 2 ya, 2, sudah 2 kolom ya. 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom,
5 kolom. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan. Nanti ini kalian arahkan, sini ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak tinggal kalian arahkan. Arahkan saja ke sini misalnya satu apa? Satu baris ya. Nah, satu baris. Ada 2 kolom ya. Ini satu baris satu kolom ya. Yang begini satu baris satu kolom. Oke, ini satu baris satu kolom ya. Kalau kita kasih begini lagi, tambah menjadi 2 baris. Ya, 2 baris ya. 2 baris satu kolom ya. Tambah lagi menjadi 3 baris, 4 baris, 5 baris. Oke. Kemudian kolomnya kita tambah lagi menjadi 2 kolom. Ini kan satu kolom tadi ya. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom dan seterusnya. Oke. Seperti itu ya. Nah, kalau ini satu baris satu kolom, tambah ke sini menjadi 1 baris 2 kolom, 1 baris 3 kolom. Nah, itu sudah ada tulisannya di sini 4 kali ya, 4 kali 1 di sini ya, tak tertulis. Oke, seperti itu ya. Mudah sekali cara memasukkannya. Misalnya saya mau bikin tabel dengan 3 kolom 2 baris, 3 kolom 2 baris, 3 kolomnya 1 2 3 ya, 3 kolom 2 baris 2. Nah, sudah jadi seperti itu. Ataukah juga kita bisa klik insert table. Oke, di sini ada kotak insert table. Di situ ada number of column sama number of rows, yaitu jumlah kolomnya dan jumlah barisnya. Jadi kalian isikan angka di sini berapa jumlah kolom ya. Misalnya di sini ya, di nomor kolom kalian isi jumlah kolom yang ingin kalian buat tabelnya. Misalnya saya mau buat tabel dengan kolom 10. Oke, kemudian barisnya mau diisi misalnya 13 baris. Oke, kita isi 13 di kolom number of rows baris, dan kita isi di angka 10 di kolom number of columns. Oke, kita langsung klik OK. Nah, tadi kan 10 kolom dan 13 baris ya. Kita coba hitung apakah benar. Pertama barisnya dulu ya. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris, 9 baris, 10 baris, 11, 12 dan 13. Dan kita hitung lagi kolomnya. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, 6 kolom, 7 kolom, 8 kolom, 9 kolom, 10 kolom. Oke, seperti itu ya. Nah, ada satu bagian lagi yang harus kalian ketahui ya, setelah kalian sudah mengetahui yang mana itu kolom dan yang mana itu baris. Oke. Yang kalian harus ketahui adalah sel ya, sel. Nah, sel. Jadi pertemuan antara kolom dan baris itu ada menghasilkan yang namanya sel. Nah, sel itu apa? Ini sel. Nah, kalau Ustadz kasih lebih jelasnya Ustadz kasih warna ya. Ya, kita ke desain, kemudian kita masuk shading. Oke. Saya kasih warna orange. Nah, yang terisi warna orange ini itulah sel. Itulah yang namanya sel. Oke, isi lagi di sini misalnya ya. Isi warna kuning. Nah, yang warna kuning ini juga sel. Jadi kotak-kotak ini semuanya itu adalah sel. Jadi kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 banyak. Pokoknya selnya banyak ya, selnya banyak sekali. Oke, selnya banyak. Oke, seperti itu ya. Jadi harus kalian ketahui adalah sel, kolom dan baris. Sel, kolom dan baris ya. Ini kolom, ini sel. Ini kolom, ini baris, dan kotak-kotaknya ini adalah sel ya. Kotak-kotak kecil ini untuk kita memasukkan data nantinya adalah sel. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada perbedaan bentuk antara kolom yang pertama ini dan tabel yang pertama ini dan tabel yang kedua. Nah, di sini kita melihat ini selnya lebar ya, besar. Karena selnya ini tergabung. Beda dengan di sini. Di sini selnya terpisah-pisah ya, teman.
Di sini di sel mata pelajaran ini besar besar anunya selnya ya besar. Nah di sini tidak. Oke. Nah bagaimana cara membuatnya ini? Nah ketika membuat di sini juga kita lihat selnya besar ya, karena dia tergabungkan ini sebetulnya ya. Nah sekarang coba kita akan gabungkan sel-sel itu ya. Kita akan buat. Nah kita akan buat ya. Coba ya. Nah sekarang di sini misalnya di sini kita kemasukkan data nomor ya. No kita singkat saja no. Kemudian nama ya, nama siswa. Oke seperti itu. Dan kemudian di sini ada juga navigasinya. Misalnya di sini ya, di sini dia punya sel kurang lebar. Di sini bisa kita geser ini ya, klik tahan geser. Oke. Ataukah kita juga bisa letakkan pointernya ke garis-garis ini. Kemudian kita klik geser. Ya, kita sesuaikan, kita tempelkan pada garis yang mana yang kita ingin sorong tergeser supaya bisa melebar ya, dia punya sel tidak sempit gitu ya. Nah itu ya navigasinya ya. Kemudian kita masukkan lagi di sini misalnya. Nah di sini kita perhatikan ya, di sini sebenarnya ada dua baris ya, tapi digabungkan menjadi satu. Nah ini juga dua baris, 1, 2 kita gabungkan. Caranya gimana? Kita blok kedua sel ini ya, yang di atas sama yang di bawah kita blok supaya tergabung ya. Kemudian kita klik layout. Nah di menu layout itu ada merge cells. Kita klik itu. Nah, langsung tergabung secara otomatis seperti itu ya. Lihat, di sini juga sama. Kita blok, kemudian kita blok ya antara sel atas sama sel bawah ini, 2 sel saja, kemudian kita klik merge cells. Nah, kemudian di sini juga ya kita bisa gabungkan beberapa sel ini ya. Beberapa sel ini yang di baris pertama ini kita gabungkan ya, sama halnya seperti ini supaya jadinya nanti seperti bukan kolom ya, seperti sel yang ada tulisan mata pelajaran ini menjadi lebar ke samping. Kita blok semua. Nah, kemudian kalian klik merge cells. Oke. Dan sudah jadi seperti ini. Ya, jadi anak-anak soleh-solehah sekalian, pelajaran TIK kita pada video pembelajaran kali ini adalah membuat tabel, kemudian mengenal tabel, mengetahui apa itu sel, apa itu kolom, apa itu baris pada sebuah tabel, dan bagaimana cara menggabungkan beberapa sel seperti ini. Kemudian cara menggunakan navigasinya ini seperti menggeser garis-garisnya. Ya, ini juga di sini ada navigasi ya, siapa tahu misalnya ini kurang lebar ke bawah, kita letakkan di sini saja pointernya sampai membentuk seperti ini pointernya, kemudian kita klik tahan geser. Oke, seperti itu ya. Baiklah anak-anak soleh-solehah, silakan kalian berlatih dulu di rumah, kalian buat tabelnya, terserah kalian, tentukan selnya, tentukan berapa kolomnya dan tentukan berapa barisnya, kemudian kenali sel-selnya, dan jangan lupa coba kalian gabungkan beberapa sel ya menggunakan fungsi merge cells di sini ya. Kemudian kalian rubah-rubah juga ukuran-ukurannya. Nah kalian coba. Nah nantinya insya Allah saya akan berikan tugas PH ya, tugas PH yang nanti kalian upload melewati Google Form yang nantinya akan Ustadz segera share linknya. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.